Ada fase dalam perjalanan jadi YouTuber yang jarang dibicarakan. Fase ketika kamu duduk lama di depan layar, bukan karena editannya sulit, tapi karena pikiranmu terlalu berisik. Kamu lihat timeline upload, kamu lihat durasi video, kamu lihat thumbnail yang sudah kamu ganti berkali-kali, lalu kamu buka YouTube Studio. View-nya segitu lagi, padahal videonya sudah kamu pikirkan berhari-hari. Sudah kamu rekam berulang, sudah kamu edit sampai lupa waktu. Tapi angka itu seolah tidak bergerak. Dan di titik itu, pelan-pelan muncul pertanyaan yang bikin capek sendiri. Sebenarnya, salah gue di mana? Sebagai YouTuber pemula, lelahnya itu bukan cuma soal teknis, bukan cuma soal kamera, suara, atau editing, tapi soal rasa ragu. Soal overthinking, soal membandingkan channel kita dengan channel orang lain yang baru upload beberapa video tapi langsung naik. Soal perasaan sendirian di jalan yang sepi. Kamu mulai mikir, gua kurang konsisten ya, judul gua jelek, atau konten gua emang nggak layak ditonton. Dan makin lama, YouTube yang awalnya terasa menyenangkan, pelan-pelan berubah jadi beban mental. Di fase ini, banyak YouTuber bukan berhenti karena malas, tapi karena capek berharap. Capek merasa sudah berusaha, tapi seolah tidak dilihat siapapun. Video terasa seperti pesan yang dikirim ke ruang kosong. Kalau kamu pernah ada di titik itu, atau sedang ada di situ sekarang, video ini memang dibuat untuk kamu. Karena di video ini kita akan bicara tentang cara tercepat mencapai 1000 subscriber untuk pemula. Bukan dengan trik aneh, bukan dengan janji viral, bukan dengan modal uang, tapi dengan cara 100% organik dan realistis. Sesuai dengan cara kerja YouTube sebenarnya. Tapi sebelum kita sampai ke sana, aku ingin kamu tahu satu hal dulu. Rasa lelahmu itu valid. Keraguanmu itu manusiawi. Dan kamu tidak sendirian. Kalau kamu YouTuber yang sedang berjuang, kamu boleh klik like di video ini sebagai tanda saling menguatkan. Kamu juga boleh tulis di kolom komentar, sudah berapa video yang kamu upload, dan apa yang paling bikin kamu hampir menyerah. Biar kita tahu, kita ini sama-sama di jalan yang sama. Setelah kamu menekan tombol upload, ada satu hal yang sering kita lupakan sebagai YouTuber. Video itu sebenarnya tidak langsung dikirim ke banyak orang. Ia diuji, pelan-pelan, diam-diam. YouTube tidak pernah benar-benar bertanya siapa kamu. Bukan subscribermu, bukan seberapa capek kamu edit, bukan juga niat baik di balik kontenmu. YouTube hanya membaca satu hal, bagaimana penonton bereaksi terhadap videomu. Ketika video pertama kali tayang, sistem akan memperlihatkannya ke sekelompok kecil orang, bukan acak. Biasanya ke orang-orang yang secara perilaku mirip dengan topik videomu. Disitulah semuanya dimulai. Apakah mereka berhenti scroll dan mengklik? Apakah mereka menonton sampai beberapa menit atau langsung keluar? Apakah mereka bertahan atau pindah ke video lain? Bagi YouTube, klik itu penting. Durasi tonton itu penting. Retensi itu krusial. Bukan karena YouTube jahat, tapi karena YouTube adalah platform penonton, bukan platform creator. Disinilah sering terjadi benturan ekspektasi. Sebagai YouTuber, kita berharap video yang sudah kita buat dengan sepenuh tenaga mendapat kesempatan yang adil, mendapat exposure, mendapat perhatian. Tapi dari sudut pandang platform, video hanyalah satu dari jutaan pilihan. Dan YouTube tidak sedang memilih kreator, YouTube sedang memilih video mana yang paling mungkin membuat penonton bertahan lebih lama di platform. Itu sebabnya ada video sederhana yang bisa naik cepat. Dan ada video yang rapi, niat, bahkan sinematik, tapi sepi. Bukan karena kualitasmu rendah, tapi karena respons awal penonton belum cukup kuat. Di titik ini, banyak YouTuber mulai salah paham. Mereka mengira algoritma itu musuh, padahal algoritma itu cuman cermin. Ia memantulkan apa yang dilakukan penonton terhadap video kita. Kalau penonton tidak mengklik, bukan karena YouTube membenci channel kita. Kalau penonton keluar di menit awal, bukan karena YouTube menutup peluang kita. Tekanan mental muncul ketika kita merasa sudah melakukan semuanya dengan benar, tapi hasilnya tetap kecil. Dan di saat yang sama, kita melihat channel lain yang tampaknya lebih santai, tapi angkanya melonjak. Realitanya, YouTube tidak bekerja dengan perasaan. Ia bekerja dengan data perilaku. Dan ini bukan kabar buruk. Justru ini kabar jujur. Karena artinya, pertumbuhan channel bukan soal keberuntungan semata. Bukan soal siapa yang dikenal. Bukan juga soal siapa yang paling sering upload. Tapi soal seberapa tepat video kita bertemu dengan kebutuhan penonton. Masalahnya, sebagai YouTuber pemula, kita sering terlalu fokus ke angka subscriber. Padahal YouTube sendiri tidak pernah melihat subscriber saat menilai video baru. Yang dilihat pertama kali adalah reaksi penonton yang belum mengenal kita. Disinilah banyak channel berhenti tumbuh tanpa sadar.
bukan karena mereka kurang berusaha, tapi karena mereka berjuang dengan pemahaman yang keliru tentang bagaimana YouTube sebenarnya bekerja. Dan di bagian berikutnya kita akan masuk ke akar masalah itu. Bukan di teknisnya, tapi di cara berpikir yang diam-diam membuat banyak YouTuber jalan di tempat. Kalau kita tarik benang dari semua realita tadi, sebenarnya masalah terbesar YouTuber pemula itu bukan di algoritma, bukan juga di tools, dan seringkali bukan di kualitas video. Masalahnya ada di cara kita memposisikan diri sebagai YouTuber. Banyak dari kita masuk ke YouTube dengan niat tulus, ingin berkarya, ingin berbagi, ingin tumbuh. Tapi tanpa sadar, kita membawa pola pikir yang salah sejak awal. Kita memposisikan diri sebagai orang yang ingin ditonton, bukan sebagai orang yang sedang melayani penonton. Akhirnya fokus kita bergeser, bukan lagi ke video tapi ke reaksi, bukan ke isi tapi ke angka. Kita merasa sudah rajin karena upload rutin, merasa sudah berjuang karena edit lama, merasa sudah serius karena beli alat ini itu. Tapi pertanyaannya bukan seberapa capek kita bekerja. Pertanyaannya, apakah video itu benar-benar bekerja untuk penonton? Di sini letak jebakannya. Banyak YouTuber terlihat sibuk, tapi sebenarnya salah arah. Mereka ganti niche berkali-kali karena lihat orang lain naik. Mereka ubah gaya bicara, thumbnail, bahkan kepribadian, bukan karena kebutuhan konten, tapi karena panik melihat channel lain tumbuh lebih cepat. Ada juga yang terlalu fokus pada diri sendiri. Video dibuat berdasarkan apa yang ingin diucapkan, bukan apa yang ingin didengar. Judul dibuat berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan cara penonton mencari. Dan ketika video sepi, kesimpulannya selalu sama. Algoritmanya kejam. Padahal yang terjadi seringkali lebih sederhana. Video itu belum cukup jelas untuk penonton baru, belum cukup relevan untuk diklik, belum cukup kuat untuk ditonton sampai selesai. Masalah lain yang sering muncul adalah obsesi pada konsistensi yang keliru. Banyak YouTuber merasa harus upload terus apapun kondisinya, akhirnya video dibuat asal jadi. Topiknya lompat-lompat, pesannya kabur. Penonton bingung sebenarnya channel ini tentang apa. Dari sisi kreator, ini terasa seperti kerja keras. Dari sisi penonton, ini terasa seperti kebisingan. Dan ketika penonton bingung, YouTube pun bingung. Karena algoritma hanya bisa membaca pola. Kalau pola kontennya tidak jelas, platform tidak tahu harus merekomendasikan ke siapa. Inilah alasan kenapa banyak channel berhenti berkembang di fase awal. Bukan karena kurang upload, tapi karena tidak membangun kejelasan. Kejelasan tentang siapa penontonnya, kejelasan tentang masalah apa yang diselesaikan, kejelasan tentang alasan kenapa video ini layak ditonton dibanding ribuan video lain. Tanpa kejelasan itu, setiap video terasa seperti berdiri sendiri, tidak saling menguatkan, tidak membentuk perjalanan, dan subscriber pun tidak punya alasan kuat untuk bertahan. Masalah terbesarnya adalah kita sering mengejar hasil sebelum membangun fondasi. Kita ingin 1000 subscriber, tapi belum memastikan 10 penonton pertama benar-benar puas. Kita ingin angka naik, tapi belum memahami kenapa satu video ditonton sampai habis dan yang lain ditinggalkan di menit awal. Dan selama pola pikir ini tidak berubah, YouTube akan selalu terasa seperti medan yang melelahkan. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita berlari tanpa tahu kemana arahnya. Di bagian berikutnya, kita tidak akan bicara tentang trik, bukan tentang formula instan, tapi tentang cara berpikir yang lebih sehat dan realistis sebagai YouTuber yang membuat pertumbuhan terasa masuk akal dan perjalanan ini lebih bisa dijalani dalam jangka panjang. Di titik ini, kita perlu berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk meluruskan cara kita memandang YouTube. Karena pertumbuhan yang sehat itu bukan soal seberapa cepat kamu berlari, tapi soal apakah kamu berjalan di arah yang benar. Pola pikir pertama yang perlu dibangun adalah fokus pada value. Bukan value dalam arti harus hebat, rumit, atau kelihatan pintar. Value di YouTube itu sederhana. Apakah setelah menonton videomu, penonton merasa dapat sesuatu? Bisa berupa pemahaman baru, bisa berupa jawaban, bisa juga sekadar rasa ditemani. Video yang memberi value tidak selalu viral, tapi video yang tanpa value hampir pasti ditinggalkan. Di sini posisi kita sebagai YouTuber bukan pemain utama. Videolah yang jadi jembatan. Dan penonton datang bukan untuk kita, tapi untuk apa yang bisa mereka dapatkan dari video itu. Pola pikir kedua adalah menjawab masalah penonton. Bukan masalah besar, bukan masalah dramatis, tapi masalah nyata yang benar-benar mereka pikirkan.
Banyak YouTuber membuat video dari sudut pandang, gue mau bahas ini. Padahal YouTube bekerja dari sudut pandang orang lagi nyari apa. Ketika videomu selaras dengan pertanyaan di kepala penonton, YouTube akan lebih mudah mempertemukan kalian. Di titik ini, kamu berhenti menebak-nebak. Kamu mulai mendengar, melihat komentar, mengingat kebingunganmu dulu saat masih pemula. Dan dari situlah ide konten yang relevan biasanya muncul. Pola pikir ketiga adalah konsistensi yang realistis, bukan konsistensi yang memaksa. Bukan juga konsistensi yang membakar diri sendiri. Konsisten itu artinya kamu hadir dengan ritme yang bisa kamu jaga. YouTube tidak menghukum kreator yang upload 2 minggu sekali. Yang membuat channel stagnan justru adalah pola yang acak dan tidak berlanjut. Lebih baik pelan tapi berulang daripada cepat tapi berhenti. Pola pikir keempat adalah optimasi sebagai jembatan, bukan trik. Judul, thumbnail, dan deskripsi itu bukan alat manipulasi. Itu alat komunikasi. Judul membantu penonton memahami video sebelum mereka menonton. Thumbnail membantu mereka memutuskan dalam 1 detik. Deskripsi membantu YouTube dan penonton mengerti konteks. Ketika kamu melihat SEO sebagai cara menipu algoritma, kamu akan capek. Tapi ketika kamu melihatnya sebagai cara membuat videomu lebih mudah ditemukan, itu jadi masuk akal. Dan pola pikir kelima yang sering disepelekan adalah membangun interaksi dan fokus pada manfaat, bukan viral. Subscriber yang sehat bukan datang karena diminta, tapi karena merasa terhubung. Ketika kamu membalas komentar, ketika kamu hadir sebagai manusia, penonton merasa diakui, dan dari situlah kepercayaan tumbuh. Di titik ini, fokusmu bukan lagi video ini harus meledak, tapi video ini harus berguna. Karena viral itu tidak bisa dikontrol, tapi manfaat bisa kamu usahakan di setiap upload. 5 pola pikir ini bukan jalan pintas, tapi inilah fondasi yang membuat 1000 subscriber pertama terasa masuk akal. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kamu akhirnya bermain sesuai cara kerja YouTube. Di bagian berikutnya, kita akan turun 1 tingkat lebih konkret, bukan teori besar, tapi langkah praktis yang bisa langsung kamu lakukan tanpa keluar dari realita YouTube yang sebenarnya. Sekarang kita turunkan semua pola pikir tadi ke level yang lebih nyata. Bukan supaya kamu bekerja lebih keras, tapi supaya setiap video yang kamu upload punya arah. Langkah pertama yang paling sederhana tapi paling sering diabaikan adalah mulai dari judul sebelum merekam video, bukan setelah edit selesai. Bukan juga asal menamai. Judul adalah janji, dan YouTube hanya mau menyebarkan video yang janjinya jelas. Coba biasakan bertanya sebelum merekam, kalau orang belum kenal saya dari judul ini, dia tahu nggak video ini buat siapa dan tentang apa? Judul yang baik bukan yang paling kreatif, tapi yang paling mudah dipahami penonton baru. Lalu masuk ke isi video. Di sini biasakan 1 video menyelesaikan 1 fokus utama. Banyak YouTuber ingin menjelaskan semuanya sekaligus, akhirnya penonton kehilangan arah dan keluar sebelum video selesai. Bukan karena videonya jelek, tapi karena otak penonton butuh kejelasan. 1 masalah, 1 alur, 1 benang merah. Setelah video diupload, kebiasaan penting berikutnya adalah evaluasi jujur. Bukan menghakimi diri sendiri, tapi membaca data dengan tenang. Lihat grafik retensi. Bukan untuk stres, tapi untuk bertanya, di menit mana penonton mulai pergi dan kemungkinan kenapa. Bukan untuk menyalahkan mereka, tapi untuk belajar. Lalu biasakan membangun kebiasaan kecil yang konsisten. Misalnya selalu membalas komentar awal, selalu membaca komentar sebagai bahan ide video berikutnya, selalu menonton ulang video sendiri sebagai penonton, bukan sebagai kreator. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini tidak terasa dramatis, tapi disitulah YouTube sebenarnya bekerja, bukan di momen viral, tapi di akumulasi keputusan kecil yang tepat. Dan yang paling penting, hentikan kebiasaan menunggu waktu yang sempurna untuk upload. YouTube tidak memberi hadiah pada video yang sempurna. YouTube memberi ruang pada video yang jelas, relevan, dan konsisten. 1000 subscriber pertama bukan tentang lonjakan, tapi tentang bertahan cukup lama dengan cara yang benar. Bukan menunggu 1 video mengubah segalanya, tapi membiarkan banyak video kecil perlahan membangun kepercayaan. Di bagian terakhir nanti, kita akan menutup semuanya dengan refleksi yang jujur. Tentang apa arti bertumbuh di YouTube, dan kenapa perjalanan ini tidak seharusnya kamu jalani dengan terburu-buru. Kalau kamu tarik napas sebentar dan melihat ke belakang, sebenarnya perjalanan YouTube itu mirip seperti membangun kepercayaan, pelan tidak terlihat, tapi nyata. 1000 subscriber pertama bukan angka ajaib. Ia bukan tanda kamu sudah berhasil, tapi tanda bahwa ada 1000 orang yang dengan sadar memutuskan untuk menunggumu upload lagi.
Dan itu bukan hal kecil. Di balik angka itu ada proses panjang yang sering tidak kelihatan, ada video yang sepi, ada ide yang tidak jadi, ada rasa ragu setiap kali menekan tombol upload. Dan ada fase di mana kamu tetap lanjut meskipun tidak ada tepuk tangan. Di YouTube yang bertahan bukan yang paling cepat, tapi yang paling jujur pada prosesnya. Yang mau belajar dari penonton bukan melawan mereka. Yang mau memahami algoritma bukan memusuhinya. Kita sering lupa bahwa setiap channel besar pernah berada di titik sunyi yang sama. Bedanya, mereka tidak menunggu viral untuk percaya pada proses. Mereka membiarkan proses itu bekerja pelan tapi konsisten. Kalau hari ini channelmu masih kecil, itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu masih di fase membangun. Dan fase ini memang tidak ramai, tapi justru paling menentukan. YouTube bukan soal membuktikan diri ke semua orang. YouTube adalah soal menemukan penonton yang tepat dan tumbuh bersama mereka. Kalau video ini menemani kamu boleh klik like. Bukan untuk algoritma, tapi sebagai tanda sesama YouTuber saling menguatkan. Kalau kamu punya cerita, keraguan, atau pengalaman di perjalanan ini, tulis di kolom komentar. Biar kita tahu tidak ada yang benar-benar berjalan sendirian di sini. Dan kalau kamu merasa channel ini satu frekuensi denganmu, kamu boleh subscribe. Pelan-pelan saja, kita tumbuh bareng. Karena di YouTube, yang bertahan bukan yang paling viral, tapi yang paling konsisten berjalan di jalur yang benar.